Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat pendengar radio di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Saya Panjarto di studio ditemani oleh Karina Putri di ruang redaksi yang akan ikut berkolaborasi dengan reporter-reporter yang lain untuk memberikan informasi untuk Anda seputar COVID-19 di Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sudah ada 9 reporter yang sudah siap. Sekarang kita menuju ke Suara Sidoarjo terlebih dahulu. Ada Diding dan Billy Patopoy. Ke Diding, Pemprov Jawa Timur terbitkan surat edaran terkait aturan, syarat dan protokol pelaksanaan sholat Id. Silakan Diding. Sahabat, fatwa MUI ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan surat edaran. Surat edaran ini terkait dengan syarat, aturan dan protokol yang harus dilakukan untuk penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid. Ini dikatakan Heru Cahyono, Sekda Prof Jawa Timur pada Jumat kemarin. Jadi mulai masuk sudah dipisah, masuk antrinya juga sudah diarahkan. Setelah itu jaraknya 1-2 meter. Sandal tidak boleh tinggal di luar, harus dibawa masuk karena proses pengambilan sandal pada saat selesai sholat itulah yang mulai berjubel. Jadi sandal kita siapkan, kreseknya di Masjid Al-Akbar, sandalnya dibawa masuk, pulangnya juga diarahkan, ada pembatasnya. Jadi langsung pulang. Terus khutbahnya juga tidak boleh terlalu panjang. Jadi itulah yang harus dilakukan. Surat ini ini kami tandai soft-softnya, kita tandai jaraknya 1-2 meter. Kalau kondisinya terus Mas Jibril, Dr. Jibril, nah ini termasuk ini tempat pengeluarnya wudhu. Ini dikasih detol ini. Jadi bersih ini harus ada air mengalir untuk tempat wudhunya. Lanjut. Nah ini air mengalir terus. Tempat wudhunya juga begitu. Biasanya berjejer-jejer itu dibatasi. Antara pancuran satu dengan yang lainnya jaraknya hampir 1 meter. Jadi wudhunya juga 1 meter, itunya pencuci kakinya juga di detol itu. Ini khusus Masjid Al-Akbar. Jadi kalau memang kondisinya seperti ini, saya sudah diskusi dengan para ahli kesehatan Pak Dr. War, ini nanti akan kita rubah menjadi zigzag. Untuk pelaksanaannya di daerah, menurut Heru Cahyono diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Tetapi tetap mengikuti protokol seperti yang dilakukan di Masjid Nasional Al-Akbar. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Berikutnya ada Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Gubernur Jawa Timur serahkan bantuan langsung tunai BLT pada warga desa Berbek, Kecamatan Waru. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp600.000 serta paket sembako kepada warga desa Berbek di Kecamatan Waru. Selain penyaluran bantuan, gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur juga menggelar rapid test untuk warga desa Berbek di kantor Balai Desa pada hari Minggu kemarin. Kofifa juga menjelaskan pembagian BLT tahap pertama ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan arahan Presiden, supaya menjelang Lebaran bisa dimanfaatkan oleh penerima. Saat ini dana desa Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp87,9 miliar dan akan didistribusikan kepada lebih 48.000 penerima. Sedangkan untuk dana desa yang tersalurkan kepada warga desa Berbek sebesar 24 juta untuk 134 orang penerima. Kofifa sebelumnya ditemani oleh Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, sebelumnya telah menggelar rapat bersama dengan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, serta Letkol Infantri M. Iswanusi, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo. Dalam rapat ini, sebagai langkah untuk mapping kawasan Sidoarjo yang terdampak paling parah, salah satunya Kecamatan Waru, yang saat ini jumlah terkonfirmasi positif paling tinggi, yaitu mencapai 68 orang per tanggal 17 Mei. Sementara itu, untuk saat ini di Kabupaten Sidoarjo, terdapat 957 ODP, 318 PDP, 285 positif COVID-19, 31 orang dilaporkan meninggal, dan 17 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Susi, Suara Sidoarjo, kita sekarang menuju ke Suara Gresik. Ada Kevin Chandra, menjelang Idul Fitri, Satgas COVID-19 Gresik lakukan sidak ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kabupaten Gresik. Kevin.
Sehubungan dengan penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Gresik melakukan sidak ke sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Gresik dengan memberi himbauan kepada para pengunjung agar tetap memperhatikan physical distancing. Hari ini mengadakan tes para pengunjung mal, termasuk pasar-pasar. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa pergerakan penyebaran virus COVID-19 telah berlangsung secara masif dan virus ini membawa kematian. Oleh karena itu, kami dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Gresik tidak akan henti-hentinya untuk menyampaikan. Selain itu, tim Satgas COVID-19 juga melakukan rapid test kepada para pengunjung dan karyawan di pusat perbelanjaan tersebut. Pusat perbelanjaan yang menjadi sasaran yaitu Ramayana Mall, Plaza Gresik, Icon Mall, dan Grace Mall. Kegiatan rapid test massal dilakukan agar dapat menekan angka penularan COVID-19 di Kabupaten Gresik. Harapannya masyarakat tetap menjaga diri dengan meningkatkan kedisiplinan di tengah pandemi ini, terutama tetap menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik, menggunakan masker, dan rajin cuci tangan. Sampai saat ini, data dari Dinkes Gresik kasus COVID-19 sebanyak 51 orang, PDP 183 orang, ODP 1.155 orang, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 12 orang. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News. Baik, itu tadi dari Kevin Chandra, Suara Gresik. Kita menuju ke Amanda, Suara Madiun. Bayi dengan status PDP, pasien dalam pengawasan di Kota Madiun, dinyatakan meninggal dunia. Amanda? Satu pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 di Kota Madiun dinyatakan meninggal dunia. Pasien tersebut merupakan bayi perempuan berusia 3 bulan. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Madiun, Nur Aflah mengatakan bayi tersebut meninggal dunia pada Sabtu 16 Mei 2020 malam setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun. Menurut data riwayatnya, bayi tersebut lahir di Bandung, kemudian umur 1 bulan dibawa orang tuanya ke Kota Madiun. Pun dari hasil rapid test dinyatakan reaktif. Bayi tersebut sebelumnya dibawa periksa ke RSUD Sogaten, selanjutnya dirujuk ke RSUD Sudono dan meninggal, serta belum sempat dilakukan swab. Aflah menambahkan, diagnosa medis bayi tersebut mengalami alergi susu. Terkait status orang tuanya, pihaknya belum dapat memastikan apakah juga berstatus PDP. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.majinkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 17 Mei sebanyak 1.139 orang dengan risiko, dengan rincian 1.000 orang selesai pemantauan, 92 orang tanpa gejala, 61 orang selesai pemantauan, 66 orang dalam pemantauan, 60 orang selesai pemantauan dan sembuh, serta 2 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Masih ada 5 reporter lagi yang akan menyajikan informasinya seputar penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Sebelumnya perlu kami informasikan sahabat pendengar radio di mana saja Anda berada, Anda bisa mengikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat, di Radio Suara Sidoarjo, Radio Realita FM Pamekasan, Radio Suara Gresik, Radio Prada Suara Tuban, Radio Ersal FM Nganjuk, Radio Suara Madiun, Radio Mahardika FM Kota Blitar, dan Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Sekarang kita menuju ke Mahardika Kota Blitar, ada Surya Muhammad. Bantu bertahan di masa krisis wabah corona, Asumi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar karyakan penjahit, kerjakan pesanan 35.000 masker. Surya. Para penjahit Kota Blitar juga terdampak wabah corona. Dalam 2 bulan terakhir, baik penjahit rumahan maupun yang buka lapak di pasar-pasar seperti Pasar Legi, nyaris tidak ada order jahitan dari pelanggan. Hal itu sebagaimana diungkapkan Priyo Widegdo, Ketua Asumi Kota Blitar. Untuk membantu agar para penjahit ini bisa bertahan hidup di masa krisis wabah corona, kata Priyo Widegdo, pihaknya bersama Dinas Koperasi Kota Blitar mencari peluang pasar untuk memperoleh pesanan masker. Hasilnya, pesanan masker ke Asumi mengalir, baik dari dalam kota maupun luar Kota Blitar. Seperti pesanan 35.000 masker dari Pemkot Blitar dan memberdayakan 45 penjahit mengerjakan secara bertahap. Banyak penjahit kita masuk ke sana, kita beri kerjaan untuk jahit masker itu, sama yang ada di kampung-kampung.
hampir menyeluruh di semua kecamatan. Total sekarang kurang lebih ada sekitar 40-45 penjahit. Kita ada pesanan lagi dari Polres Kabupaten, ada 4.000 masker. Alhamdulillah. Setelah itu Pemkot Blitar order lagi 5.000. Alhamdulillah kita meskipun sedikit ada 2-3 ribu, kita pasti ada stok. Akhirnya kita kerjakan agak cepat lagi. Terus kemarin ada permintaan lagi 10.000 dari Pemkot juga. Dalam situasi wabah seperti saat ini memang semua pelaku usaha swasta dituntut kreatif dan semangat melakukan terobosan agar bisa bertahan. Demikian disampaikan Satsas Mintarti, PLT Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar, Surya Muhammad, Mahardika FM. Sekarang kita ke Kirana Nisa dari LPPL Mahardika FM Kota Blitar. Polres Blitar Kota perketat checkpoint di perbatasan sebelah barat Mita. Kota memperketat pelaksanaan checkpoint di perbatasan barat. Terdapat 3 pos checkpoint yang didirikan Polres Blitar Kota berada di wilayah Wonodadi, Udanawu, dan Ponggo. AKBP Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota, dikonfirmasi Jumat 15 Mei 2020 mengatakan, pemeriksaan kendaraan di pos checkpoint diperketat guna mengantisipasi penyebaran virus corona dari pemudik yang masuk di wilayah Blitar. Leonard menjelaskan meskipun moda transportasi sudah dibuka, namun larangan mudik tetap berlaku sehingga pengawasan terhadap kendaraan luar daerah kembali ditingkatkan. Pihaknya menyebut pos di wilayah Wonodadi ini untuk mengantisipasi pemudik yang datang dari Tulungagung ke Blitar, sedangkan pos di Udanawu dan Ponggo untuk memeriksa pemudik dari Kediri ke Blitar. Untuk perbatasan timur, dikoordinasikan dengan jajaran kepolisian Polres Blitar. Leonard mengatakan kendaraan yang melintas akan disemprot disinfektan. Petugas juga akan memeriksa kesehatan penumpang. Jika ada kendaraan luar daerah yang hendak masuk ke wilayah Blitar, akan diminta untuk kembali ke daerah asal. Menurut Leonard, beberapa hari terakhir petugas sempat menghalau kendaraan asal Surabaya dan Jakarta yang hendak masuk ke Blitar. Ya, kalau itu kan tetap dilaksanakan, hanya kan sekarang pelarangan mudik kan sampai sekarang kan juga tetap gitu ya. Tetap kita lakukan itu. Leonard menambahkan, setiap pos checkpoint, pihak kepolisian didukung oleh tim gabungan dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Kirana Nisa, Mahardika. Menuju ke Kabupaten Blitar, ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Imbas pandemi COVID-19, transmigrasi 10 KK kepala keluarga di Kabupaten Blitar ditunda. Risma. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Haris Susianto mengatakan tahun ini rencananya ada 10 kepala keluarga yang akan diberangkatkan untuk program transmigrasi. Namun rencana itu dipastikan gagal atau ditunda tahun depan akibat mewabahnya COVID-19. Hal ini berdasarkan surat edaran resmi dari Kemendes dan PDTT terkait penundaan transmigrasi. Haris menjelaskan 10 kepala keluarga itu rencananya akan diberangkatkan di 4 titik tujuan, yakni Muna, Sulawesi Tenggara, Mamuju, Sulawesi Barat, Pasar Penajam Kalimantan Timur, dan Bulungan Kalimantan Utara. Jika tahun ini pandemi COVID-19 sudah berakhir, maka kegiatan lain akan tetap menyesuaikan, seperti pembekalan maupun pelatihan. Ia juga mengaku sudah menyampaikan kepada calon transmigran soal penundaan tersebut. Untuk pemberangkatan transmigrasi di tahun 2020 ditunda, ya. Ini tahun 2021. Jelas gitu, karena ada surat edaran dari Mendes dan PDT. Untuk diketahui, tahun 2019 lalu ada 11 kepala keluarga yang diberangkatkan untuk transmigrasi ke beberapa titik tujuan, yaitu 2 KK ke Toli-Toli Sulawesi Tengah, 4 KK ke Bulungan Kalimantan Utara, dan 5 KK ke Muna Sulawesi Tenggara. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, kita ke Ari Kusuma. Cegah data ganda, Bupati Blitar minta kepala desa, kelurahan, umumkan penerima bansos di setiap kantor. Ari. Dalam menghadapi dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona, pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah telah menyiapkan berbagai bantuan berupa paket sembako dan uang tunai termasuk di Kabupaten Blitar. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Rianto meminta seluruh kepala desa atau kelurahan di wilayahnya supaya mengumumkan daftar calon penerima bantuan sosial terdampak COVID-19 di setiap kantor masing-masing wilayah. Upaya itu dilakukan guna mencegah
mencegah terjadinya penyelewengan data ganda, mengingat ada sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga jika tidak dilakukan secara transparan, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman. Padahal pemerintah berupaya meringankan beban warga yang terdampak corona. Ini untuk menghindari yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan selama ini. Sebetulnya kita sudah bergerak tepat, tapi masalah pun masih ada. Ya, contoh hasil verbal ini sudah kita laporkan ke Mensos, tapi Kemensos menurunkan data untuk penyalahgunaan bantuan dana ini, data yang dulu, bukan yang hasil verbal. Ini pun bermasalah. Bupati juga mengingatkan masyarakat manakala mengambil bantuan di kantor desa atau kelurahan tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, tidak bersalaman, serta menjaga jarak fisik minimal 2 meter. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Terakhir kita ada peluang bergabung dengan sahabat-sahabat dari Realita FM Pamekasan. Ada Eza Mahesa. Total KPM bantuan langsung tunai BLT dana desa di Pamekasan sebanyak lebih dari 20.000. Eza. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan mencatat terdapat 27.470 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa yang tersebar di 178 desa. Ahmad Faisal selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan bilang semua KPM itu akan menerima BLT DD selama 3 bulan terhitung dari bulan April, Mei, dan Juni guna mengurangi beban mereka yang terdampak COVID-19. Faisal mengatakan semua KPM itu ditentukan oleh relawan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Desa untuk mendata dan memverifikasi calon penerima dengan mempertimbangkan kriteria kehilangan pekerjaan akibat COVID. Anggota keluarga yang sakit menaun dan keluarga yang tidak tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial. Yang kami nyumbang 20.470 ini, yang 600 per bulan selama 3 bulan. Perintah dari Jakarta, contohnya ya, Bunter ini keluarga penerima manfaat. 142 KPM. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Bupati Pamekasan menyalurkan BLT dana desa dan sembako Gubernur Jawa Timur bersama Gubernur Hovifah melalui virtual atau video konferensi di Balai Desa Bunder, Kecamatan Pademau, Sabtu 16 Mei 2020 kemarin terhadap 142 KPM. Eza Maesa, Realita FM mengabarkan. Ya, demikian laporan terakhir dari reporter Realita FM Pamekasan, Eza Mahesa. Baik sahabat, tentunya Anda bisa ikuti program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 ini setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Panjarto mengucapkan terima kasih. Ikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik dan juga tetapkan untuk physical distancing. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.